Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Raffi Saka. Komentar pertama dari Ranake349. Terima kasih bosku, mantap. Oke bosku, sama-sama. Selanjutnya komentar dari Creofek. Uhuy, demi damar penjaga tersembunyi begadang pun saya belain bang. Makasih ya bang, sangat sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Maaf guys ya, malam tadi kita terlambat uploadnya. Selanjutnya komentar dari Bang Surwi. Ajaib pas buka YouTube ada up lagi, mantul. Siap bosku, terima kasih sudah selalu setia di channel ini. Selanjutnya dari Dedi Hawirman. Lanjutkan bosku, makin seru aja. Oke, tapi jangan lupa subscribe ya guys ya. Mendengar kata elang besar, ekspresi semua orang di pihak Leye berubah. Adapun keluarga Zhang hanya sedikit orang yang tahu siapa ini. Saya melihat seseorang mengangkat telepon dan menekan nomor. Sekitar beberapa menit kemudian, sosok dengan jas hujan diam-diam muncul di samping Leye. Tuan Lei, apakah Anda mencari saya? Suara acuh tak acuh dan magnet itu keluar. Keluarga Zhang terkejut. Baru saat itulah mereka melihat pria berjas parit. Kapan orang ini muncul? Anda jelas tidak bersama Leye sekarang kan? Apakah pria ini hantu? Bagaimana itu berubah entah dari mana? Keluarga Zhang bergumam di dalam hati mereka, seperti seorang master telah datang. Wanita tua Zhang tersenyum ringan, tampak seperti dia sedang menyombongkan diri. Bagaimanapun dia sudah menyatakan posisinya kepada Leye. Jika Leye mengambil damar, dia tidak perlu khawatir. Saya bertemu dengan pria yang merepotkan, kata Leye dengan tenang. Masalah. Pria bernama Daying melihat sekeliling keluarga Zhang dan berkata, yang mana yang Anda maksud? Pemuda itu di sana. Lord Lei melirik damar. Oh, elang besar itu juga memandang damar dan melihat atas dan ke bawah dengan hati-hati. Sungguh sia-sia, bagaimana itu bisa merepotkan? Tuan Lei, apakah orang di sekitar Anda semua dengan kantong anggur dan kantong beras? Anda, semua orang sangat marah, wajah mereka memerah tetapi tidak ada yang berani membantah. Bagaimanapun orang ini tahu kekuatan elang. Ini bukan keberadaan yang mereka provokasi. Jangan meremehkan orang ini terlihat muda. Tetapi sebenarnya dia memiliki dua pukulan, jelas orang di sebelahnya. Namun elang besar itu tidak peduli, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, jangan biarkan semua orang membayangkan bahwa kamu boros seperti kamu. Setelah berbicara, dia menoleh dan bertanya, Tuan Lei, apa yang akan Anda lakukan dengan orang ini? Berani menyakiti orang saya, lalu bantu saya membongkar anggota tubuhnya. Ingat, itu membongkar, tidak sesederhana diskon. Apakah Anda mengerti? Tuan Lei menyipitkan matanya dan ada kilatan ganas di bagian bawah matanya. Ini baik. Elang besar itu mengangguk dan berjalan langsung menuju damar. Berhenti, Zhang Junghua merasa ada yang tidak beres dan segera melangkah maju untuk minum. Orang tua, jangan berpikir bahwa aku akan berbelas kasih ketika kamu tua. Dan tidak ada orang yang menghentikanku, akan berakhir dengan baik. Daying berkata dengan ringan, siapa kamu? Zhang Junghua merasakan tekanan dan bertanya dengan suara yang dalam. Elang besar, maafkan aku belum pernah mendengarnya. Oh, kamu belum pernah mendengar nama panggilanku. Tapi kamu pasti pernah mendengar nama panggilanku yang lain. Apa nama panggilanmu yang lain? Elang yang haus darah. Daying tertawa. Elang yang haus darah? Wajah Junghua berubah. Orang-orang di pihak keluarga Zhang bahkan lebih ketakutan dan gemetar. Wajah mereka seputih kertas. Elang yang haus darah? Elang haus darah yang tiba-tiba membunuh banyak orang di Sasana tinju bawah tanah provokasi Guanglius tahun yang lalu. Dikatakan bahwa dia telah bertarung dengan tinju hitam sampai sekarang tanpa satu kekalahan pun, dan semua lawan yang bertarung melawannya telah terbunuh olehnya. Ini adalah pria pembunuh yang tanpa berkedip. Semua orang di provokasi Guangliu mengetahuinya. Dia sebenarnya adalah preman Lord Lei.
sudah berakhir, damar sudah berakhir, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Suara-suara gemetar tak henti-hentinya, banyak anggota keluarga Zhang bahkan bergoyang di tempat. Elang besar tersenyum sedikit dan tampaknya menikmati keterkejutan semua orang dan berjalan langsung menuju damar. Tidak, tunggu, Zhang Zhonghua berteriak dengan cemas. Berdiri di depan damar, kakek, biarkan dia, orang ini bukan kawanku, damar berkata dengan tenang. Jangan konyol nak, aku akan menahannya nanti. Pergi, Zhang Hua berkata dengan penuh semangat dengan suara rendah. Apakah aku akan pergi? Damar tercengang. Bocah bau, dengarkan saja kakek. Zhang Zhonghua buru-buru berkata dan kemudian berteriak kepada elang besar. Yang mulia, saya tahu bahwa menantu saya tidak patuh dan menyinggung Lei Ye. Tapi dia hanya seorang pemuda, tolong pegang tangan Anda tinggi-tinggi dan biarkan dia pergi. Jika Lei Ye benar-benar jika kamu ingin melampaikan amarahmu, biarkan aku yang menggantikan anak ini. Elang besar mendengar suara itu dan menatap Lei Ye. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati, Master Lei. Segera meludah dan berteriak. Apa kamu berani tawar-menawar dengan Lauzu? Apakah kamu pikir Lauzu tidak akan membereskanmu? Diprovokasi Guang Liu sedikit berani melawan Lauzu. 1, kamu hitung salah satunya. Urusan anjing ini selesai dan kamu berikutnya. Tuan Lei, Zhang Hujuo berseru dengan cemas. Lakukan. Tuan Lei kehilangan kesabaran dan berkata dengan marah. Jika orang tua ini berani menghentikannya, maka dia juga akan menyesalinya. Ini baik, elang besar itu mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk meraih Zhang Zhonghua. Ayah, kakek, keluarga Zhang berteriak dan bergegas maju. Anda tidak boleh maju ke depan, jangan ganggu keluarga Zhang saya seperti dia, teriak Nyonya Zhang. Anggota keluarga Zhang yang akan bergegas ke depan segera membeku. Mengenal satu sama lain, Lei Ye tersenyum ringan. Elang itu tak berdengung. Wajah Zhang tegas dan dia akan bekerja keras. Mata damar menjadi dingin dan dia siap untuk mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini kritis, seruan nyaring terdengar. Dokter Damar, waktu yang ditentukan telah tiba. Bisakah pertempuran Tianjiao dilakukan tepat waktu? Setelah kalimat ini semua orang tercengang. Siapa yang bicara ini? Rasanya seperti berbicara melalui pengeras suara. Siapa yang begitu berani? Tidakkah kamu tahu bahwa Tuan Lei kita ada di sini? Orang-orang mendengus dan sangat tidak senang. Keluarga Zhang juga bingung. Hanya wajah beberapa master seperti Diang yang sangat berubah. Damar, pertempuran Tianjiao. Siapa ini? Siapa yang akan datang? Orang di sebelah Lei Ye berteriak. Dokter Damar, Lei Ye tidak bisa membantu tetapi terkejut. Wajahnya sangat jelek. Nama ini. Tidak peduli siapa itu semua telinga. Tapi sepertinya Dokter Damar sudah matikan. Setidaknya itulah yang Lei Ye dapatkan di sini. Sekarang Dokter Damar sudah mati. Kepada siapa ini dikatakan? Dan bahkan jika Dokter Damar tidak mati, mungkinkah dia masih ada di sini? Semua orang bingung dan tidak tahu situasinya. Sebaliknya, elang besar itu menatap Damar dan berkata, apakah Anda seorang dokter jenius? Tuan, ini apa kamu bercanda? Ini adalah pintu terbalik dalam keluarga kami. Ini adalah pemborosan murni, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tergantung pada istrinya untuk mendukungnya. Personel hanyalah sampah di antara sampah, lebih buruk lagi daripada belatung di toilet. Wang Xiaoman tidak bisa menahannya, menunjuk ke Damar dan berteriak keras, membalikkan pintu. Elang terkejut. Daying, jangan takut, semua orang di keluarga Zhang mengenal orang ini. Dia bukan dokter jenius, seseorang mengingatkannya. Elang mengerutkan kening, tetapi pada saat ini langkah kaki yang renyah terdengar. Orang-orang melihat ke arah gerbang, tetapi saya melihat seorang pria berjubah putih yang sangat kuno berjalan masuk. Ekspresi pria itu tegas, matanya kusuk. Dia memegang pedang di tangan kirinya dan berjalan menuju tempat ini. Matanya yang tajam terkunci langsung pada Damar yang ada di dalam, dan pada saat yang sama dia berteriak, mengapa kamu bersembunyi di sini? Sekarang bisakah kita melawan pertempuran Tianjiao? Sangat tidak nyaman, Damar berkata dengan tenang. Tidak nyaman? Pengunjung melihat pemandangan itu dengan aneh, melirik Lei Ye, Zhang Zhonghua, Nyonya Zhang dan yang lainnya, dan mendengus dingin. Ada apa? Apakah Anda terjerat oleh beberapa kucing dan anjing? Bagaimana orang-orang ini bisa menghadapinya? Mengapa Anda tidak menyingkirkan mereka dengan cepat? Mengapa membuang-buang waktu Anda? Damar terdiam. Tapi orang-orang di pihak Lei Ye, kucing dan anjing, siapa yang kamu maksud? Satu orang tidak bisa menahan amarahnya, melangkah maju dan bertanya dengan dingin. Tentu saja itu kamu, kan? Kata orang itu acuh tak acuh.
Apa katamu? Kamu terlalu lancang, bajingan. Kerumunan itu marah, hancurkan dia. Yang paling tidak disukai Lei Ye adalah orang yang sombong, apalagi ketika orang ini masih sombong di depannya. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Segera menoleh ke samping, ke orang sampingnya. Namun pada saat ini pria dengan janggut-janggut tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Lei, Anda tidak bisa. Apa maksudmu?" Lei Ye menatapnya tanpa duga. "Orang ini aku tidak sesederhana, tidak mudah di mana kamu melihatnya. Elang besar," kata pria itu dengan suara serak. Lei Ye tertegun sejenak dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke tubuh Daying. Tapi dia melihat elang besar menatap pria itu dengan kebingungan dan sedikit ketidakpastian di matanya. Untuk membuat elang besar menunjukkan ekspresi seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain seharusnya tidak menjadi keberadaan biasa. "Daying, siapa orang ini?" Lei Ye menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan cepat. Aku tidak begitu yakin." Daying ragu-ragu. "Tidak yakin apa? Pokoknya Tuan Lei jangan bertindak gegabah," bisik Daying. Ketika Guru Lei mendengar suara, dia berpikir sejenak dan berkata kepada Nyonya Zhang yang ada di sana, "Nyonya tua, di keluarga Zhang Anda bagaimana mungkin ada orang yang masuk dan kabur? Kami adalah tamu. Jadi Anda tidak takut mengganggumu, Zhang, seseorang tamu dari rumah." Begitu kata-kata ini keluar, Nyonya Zhang sangat gembira. Ketika Lei Ye berbicara dengannya, alih-alih berbicara dengan Zhang Zhonghua secara langsung, dia mengakui identitasnya. Dengan cara ini, hubungan antara keluarga Zhang dan Lei Ye bisa berkurang. "Jangan khawatir Tuan Lei, bagaimana kami bisa membuatmu merasa bersalah? Mari kita hancurkan para badut yang melompat entah dari mana," kata Nyonya Zhang buru-buru. "Oke nenek, keluarga Zhang harus turun tangan. Kakek, demi kebaikan keluarga Zhang, cepat hentikan orang-orang ini untuk memprovokasi orang-orang itu." Damar menoleh dan berbisik kepada Zhang Zhonghua. Zhang Zhonghua tertegun dengan cepat bertanya, "Damar, apakah Anda kenal orang ini?" "Oke, siapa dia?" "Seseorang yang tidak bisa diprovokasi oleh keluarga Zhang," kata Damar acuh tak acuh. Zhang Zhonghua menghela napas dan segera berkata, "Nyonya tua, jangan main-main. Kamu idiot, kamu telah menyakiti keluarga Zhang. Kamu tidak pantas membicarakannya. Kamu tetap di samping." Nyonya Zhang mendengar. "Nyonya tua, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan berhenti mencampuri urusan keluarga? Bukankah perjalanan sebelumnya tidak cukup? Kali ini kamu di sini lagi. Siapa yang menyakiti keluarga Zhang?" Wajah memerah dan emosinya sangat bersemangat. "Dulu dan sekarang. Tuan Lei duduk di sini. Jika saya tidak muncul, apakah saya harus menunggu Anda untuk menyakiti keluarga Zhang saya sebelum berdiri? Dasar bodoh, tahukah Anda siapa Anda? Lakukan," Nyonya Zhang berkata dengan marah dan tidak lagi memperhatikan Zhang Zhonghua. Dia melambaikan tangannya, "Pergi, tembak orang-orang itu untukku." Keluarga Zhang segera melangkah maju untuk menyeret orang itu pergi. Tapi mereka baru saja mendekat orang yang datang. Ledakan, aura marah tiba-tiba mengejutkan anggota keluarga Zhang ini. Bang, 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 suara terdengar. Beberapa anggota keluarga Zhang terguncang jatuh ke tanah dan pingsan di tempat. "Apa?" Semua orang terkejut. Mereka tidak melihat pria itu bergerak. Saya hanya melihat bahwa keluarga Zhang dibuang begitu mereka mendekat. Adegan ini menakutkan seperti sulap. "Melepaskan amarahmu." Elang besar tiba-tiba menyadari sesuatu dengan gemetar liar. "Apa?" Wajah tua Zhang Zhonghua berubah. "Kamu bajingan, ayo bawa aku ke sini." Usir dia. Nyonya Zhang tidak peduli tentang ini dan berteriak dengan putus asa. Keluarga Zhang mengatupkan gigi mereka dan akan bergerak lebih dekat. Tetapi pada saat ini elang besar di sana tiba-tiba menyadari sesuatu. Berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat kepada pria itu dengan pelan tangan. Besar elang besar bertemu Tian Xiao. "Tian Xiao, ada keributan di tempat kejadian." Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya semuanya luar biasa. Orang ini adalah Tian Xiao. Keluarga Zhang kehilangan suara mereka. "Elang besar, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika dia adalah Tian Xiao, apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Tian Xiao?" Lei Ye sangat tidak senang dengan tindakan Daying dan mendengus dingin. Namun elang besar itu gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Lei, yang ini 10 talenta teratas." Ketika Tuan Lei mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga cangkir teh di tangannya tidak stabil dan terbanting ke tanah dengan keras. 10 besar Tian Xiao. 10 besar Tian Xiao, bagaimana mungkin? Besar Daying, kamu pasti salah. Tuan Lei tidak peduli dengan teh panas yang mengalir ke tubuhnya.
Dia tiba-tiba bangun dan bertanya dengan mata lebar, 10 talenta teratas, elang apa yang kamu bercanda? Itu semua adalah dewa. Bagaimana bisa seseorang dengan level master ini muncul di depan kita dengan santai? Kamu pasti salah. Orang-orang di samping Leye berkata, semua orang tampak tidak dapat terima. Lagi pula orang-orang di level ini dapat dengan mudah memamerkan gunung dan embun mereka dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk muncul di tempat seperti itu. Namun elang besar itu tegas, tidak mungkin salah Tuan Lei, saya telah melihat penampilan heroik Tuan Tianzhou ini sebelumnya tetapi dia tidak berpakaian seperti ini pada awalnya. Jadi saya tidak dapat mengenalinya untuk sementara waktu. Sekarang saya melihat pelepasan yang menyebalkan ini. Saya dapat dikonfirmasi, Tuan ini adalah Tianzhou peringkat ke-9 dalam daftar Tianzhou. Tuan di atas S. Apa? S? S Kun? Dia, bagaimana dia datang ke sini? Orang-orang terkejut dan menatap pria itu dengan mata terbelalak. Daying, apakah itu benar-benar penguasa es? Lei pulih dari keterkejutannya dan bertanya dengan suara rendah. Sama sekali tidak mungkin salah, kata elang besar dengan tegas. Wajah Lord Lei berubah terus-menerus. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba bangkit dan berjalan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya ke Zun Bingxiang. Lei Fu telah melihat Zun Tianzhou di atas es. Saya tidak tahu identitas Tianzhou sebelumnya, jadi saya lalai. Tolong maafkan saya. Siapa kamu? Bing Sanjung melirik Lei dan bertanya. Lei Fu ada bawah. Lord Lei buru-buru tersenyum. Aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak tertarik kamu bilang ini semua orangmu. Bing Sangjun memandang elang besar dan yang lainnya dan bertanya. Ya, apa yang kamu lakukan di sini? Bing Sangjun bertanya dengan ringan. Ini, Lei tidak tahu apa tujuan Bing Sangjun ada di sini. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa berkata, kami hanya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan keluarga Zhang. Tidak ada arti lain, tidak maksud lain. Kalau begitu keluarlah dengan orang-orangmu. Aku tidak ingin tanganku kotor, kata Zun Bingxiang. Bagus, ayo keluar sekarang. Rai mengangguk cepat, dia tidak berani melawan Bing Sangjun. Bagaimanapun keberadaan 10 besar dalam daftar Tianzhou adalah master di antara master. Tidak bisa diprovokasi. Lei buru-buru mengedipkan mata berniat untuk membawa orang pergi. Tapi Wang Xiaomen dan Lei Feng berhenti. Ayah, untuk apa ini? Mungkinkah itu saja? Lei Feng berkata dengan marah dengan wajah penuh keengganan. Kapan dia begitu tercekik? Ada pria besar di sini. Dan ayahmu tidak mampu memprovokasinya. Yang lain membiarkan kami pergi. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Kata Lord Lei dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana aku bisa keluar dari amarahku? Kata Lei Feng dengan marah. Tuan Lei, mengapa Anda tidak menyeret Damar itu keluar? Ayo keluar untuk menyelesaikannya. Bagaimana Damar? Hanyalah seorang karakter kecil. Pria besar ini tidak peduli padanya. Kali ini kami terutama menargetkan Damar. Zalang ini, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Dia sangat bersemangat. Wang Xiaomen yang ada di sebelahnya berkata dengan tergesa-gesa. Benar, ayah, seret pria bermargalin kepadaku dan aku akan merawatnya sendiri. Kalau tidak, aku akan kehabisan napas. Lei Feng juga menggertakkan giginya. Ini, oke, Tuan Lei berpikir sejenak tetapi mengangguk setuju. Damar belaka seharusnya tidak bisa masuk ke mata pria besar ini. Daying dan yang lainnya segera berjalan menuju Damar. Nak, ikut kami. Daying berkata dengan dingin, meraih Damar dengan satu tangan begitu saja. Tapi saat tangannya hendak menyentuh bahu Damar, klik. Pisau tangan menebas dalam sekejap dan itu memotong tangan elang besar di tempat seperti pisau. Apa? Elang besar menutup tangannya yang terpenggal dan menjerit nyaring. Dan orang-orang mundur lagi dan lagi. Orang-orang lainnya juga gemetar ketakutan. Elang besar, ini apa yang terjadi di sini? Lord Lei dan yang lainnya terkejut dan kewalahan. Siapa yang menyuruhmu memindahkannya? Saya melihat Biang Zun memandang Lei dan kerumunan dan bertanya dengan dingin. Zun Tianzhou di atas es, ini, siapa orang ini? Lord Lei sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia hampir tidak bisa berbicara. Aku di sini untuk menemukannya, beraninya kau menyentuhnya. Biang Sangjun mendengus dingin, sepertinya kamu tidak menganggapku serius sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Apakah pria besar ini di sini untuk menemukan Damar? Bagaimana Damar bisa mengenal seorang dengan identitas seperti itu? Apakah ada yang salah?
Orang-orang sedang berbicara, tapi Lai Ye dan yang lainnya hampir ketakutan. Dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa. Zun Tianjiao di atas es, salah paham, ini semua salah paham, kami tidak tahu temanmu. Maafkan aku, Jun Tianjiao. Satu orang memotong satu tangan dan kemudian berguling, atau aku memotong kedua tanganmu. Kamu pilih. Bing Sang Zun berkata dengan tenang. Apa? Lai Ye dan yang lainnya tercengang. Tidak, aku tidak ingin mematahkan tanganku. Aku tidak ingin mematahkan tanganku. Wang Xiaomen berteriak ketakutan. Ayah, mengapa kamu takut padanya? Ada begitu banyak dari kita dan kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Ayo pergi bersama. Aku tidak percaya dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Lai Feng tidak bisa tahan penghinaan ini dan berdiri dengan marah berteriak berulang kali. Diam binatang. Lai Ye berteriak terburu-buru dan sudah terlambat. Pedang Ice Kun sudah terhunus. Tianjiao tidak bisa ditantang. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua seniman bela diri Tiongkok, terutama 10 besar Tianjiao. Faktanya temperamen Bing Xiang sudah sangat baik. Anda tahu dalam sejarah ada insiden pemusnahan Tianjiao hanya karena masalah sepele. 10 besar Tianjiao tersinggung dan seluruh keluarga terbunuh dalam semalam. Dan pembunuhannya tidak dihukum karena ini adalah dunia seni bela diri yang lemah memakan yang kuat. Anda di atas es bergerak. Dia menggenggam kelima jarinya, mengeluarkan pedang tajam dan di tangan kirinya dan menebas ke arah Lai Feng di sana. Kecepatannya sangat cepat, membuatnya mustahil untuk bereaksi sama sekali. Rai terkejut, dia juga pernah berlatih bela diri meski gemuk reaksinya tetap ada. Melihat bahwa Bing Sang Jun benar-benar menggerakkan pedangnya, ini benar-benar membunuh. Beraninya kamu melirik sedikit keraguan. Ayo, ayo. Lai Ye Huji berteriak sedih. Pada master yang dibawa segera bergegas menuju Es Kun. Tapi hanya tetap muka. Denteng. Keluarga Zhang di sisi mereka merasa bahwa mata mereka terguncang oleh sesuatu dan mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Kemudian, ci, suara aneh keluar. Saya melihat bahwa para master yang bergegas ke Raja Es semuanya jatuh ke tanah, berguling-guling, berlumuran darah. Lihat lengan mereka semua hilang. Lengan orang-orang ini semuanya dipotong oleh Zun Bingxiang. Apa? Lai Ye berteriak keras dan duduk di tanah dengan pantatnya. Melihat darah di seluruh tanah, Wang Xiaomen pingsan di tempat. Keluarga Zhang juga tercengang. Adapun Lai Feng otaknya benar-benar kosong, wajahnya penuh ketakutan, matanya besar, tubuhnya bergoyang ringan dan dia menatap kosong pada Bing Xiangjun yang berjalan ke arahnya. Pedangku, apakah itu cepat? Bing Xiangjun mengangkat pedangnya dan menyeka darah di atas dengan lengan bajunya. Orang mengira dia sedang berbicara dengan Lai Feng, tapi sebenarnya dia sedang berbicara dengan Damar. Damar memandang Bing Xiangjun dengan ringan, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Bing Xiangjun melirik Damar dan sudut matanya tidak jelek, niat bertarung melintas di kedalaman matanya. Pedangnya, orang biasa tidak bisa lagi melihat tubuh pedang dan bahkan bayangan pedangnya sangat kabur. Tapi bagi Damar sepertinya tidak demikian. Oke, kalau begitu aku akan menyelesaikan masalah ini di sini sesegera mungkin dan mari kita mulai segera mungkin. Bing Xiangjun berkata dengan acuh tak acuh dan berjalan ke Lai Feng dengan pedang di tangan. Biarkan, lepaskan aku. Lutut Lai Feng melunak dan dia berlutut di tanah dan menggerang. Tuan Bing Sang, tolong lepaskan anak saya. Jika Anda ingin memotong tangan Anda, kemudian potong tangan saya. Lai Ye berteriak kegirangan, berlutut dan memanjat. Menyulurkan tangannya dan berkata, tapi dia baru saja selesai berbicara, suara mendesing. Pedang tajam itu langsung jatuh, telapak tangan Lai Feng jatuh ke tanah. Wajah bengkok dan dia meraung kesakitan dan kengerian dan rasa sakit yang parah membuatnya hampir pingsan. Tapi dia bersedia menerimanya. Dia hanya anak seperti itu. Bagaimana dia bisa melihat dengan putranya dipotong dan menjadi cacat di masa depan? Zun Tianjiao di atas es, sekarang kamu harus puas kan? Lai Ye tersenyum dan berkata dengan lemah. Apa yang membuatmu puas? Bing Xiangjun menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidakkah kamu berpikir bahwa jika aku memotong tanganmu, kamu akan membiarkan putramu pergi? Apa? Tuan Lai membeku. Tuan Bing Xiangjun, kamu maksudmu? Aku berkata, jika kamu melakukannya sendiri, kamu hanya akan mematahkan satu tangan. Jika aku melakukannya, aku akan mematahkan keduanya. Tangan anakku
dan tidak bisa diselamatkan, dan tanganmu juga tidak bisa. Bing Sanjun berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Lei Feng. Tidak mau Lei Feng berteriak tapi tidak berhasil. Engah, suara tidak normal keluar. Lei Feng melolong langsung jatuh ke tanah dan berguling-guling dan akhirnya pingsan kesakitan. Lei Ye melihat pemandangan ini dengan bodoh dan seluruh orang telah kehilangan jiwa sedikit pun. Adapun keluarga Zhang, mereka benar-benar terpana. Banyak kaki orang lemah dan merasa duduk di tanah dan beberapa orang ketakutan dan pingsan. Apakah ini Tian Jiao? Zhang Zhonghuo menarik napas dalam-dalam, melirik Bing Xiangjun dan kemudian melirik Damar. Sebuah lingkaran cahaya melintas di mata tua yang dalam itu. Tuan Lei, Tuan Lei. Wanita tua Zhang berteriak lagi dan lagi. Wajahnya memerah dan dia takut terkejut. Tetapi pada saat ini Lord Lei seperti anjing yang hilang dalam keadaan malu. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memanggil ambulans untuk Anda? Bing Sangjun menyingkirkan pedangnya dan menyalakan sebatang rokok. Tidak. Lei Ye kembali ke akal sehatnya, membuka mulutnya, suaranya hampa dan tanpa jiwa. Karena tidak peduli, pergi saja dari sini. Dan jika kamu menggangguku di depan mataku lagi, aku harus membunuhmu, kata Jun Bingsang. Lord Lei berdiri mendampingi orang-orang yang bergabung di seluruh lantai dengan putranya, yang hampir pingsan menggerakkan giginya bersujud kepada Bingxiang lalu menangkis orang dan pergi. Mereka berjalan sangat lambat sehingga sebagian besar dari mereka hampir merangkak keluar. Adegan itu sangat memalukan. Banyak orang di keluarga Zhang sudah muntah. Banyak dari mereka belum pernah melihat gambar seperti itu sama sekali. Wanita tua Zhang lebih ketakutan dan wajahnya penuh kengerian. Orang-orang ini selanjutnya kan? Bing Sangjun berbalik dan menatap Nyonya Zhang dan yang lainnya. Apa? Wanita tua Zhang sangat ketakutan sehingga mereka hampir mati. Ini adalah roh jahat yang nyata di depannya. Mereka hanya keluarga biasa di provinsi Guangliu. Bagaimana mereka bisa menyinggung orang seperti itu? Tidak, Tuan, ayo pergi. Kami tidak bersalah. Tolong maafkan kami. Suara-suara gemetar tidak henti-hentinya. Banyak orang di keluarga Zhang berlutut di tanah dan bersujud dengan panik. Nyonya Zhang tidak bisa berkata apa-apa dan dia tidak bisa berhenti gemetar saat duduk di kursi roda. Orang-orang ketakutan sampai ekstrim. Zhang Zhonghuo membuka mulutnya tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya bisa menatap Damar. Tidak nyaman di sini, mari kita cari tempat terbuka, kata Damar dengan tenang. Oke, kemana kamu ingin pergi? Bing Sangjun bertanya. Kakek, apakah ada ruang terbuka yang lebih besar di dekat sini? Damar bertanya ke samping. Ada satu di gunung belakang, apakah kamu ingin menggunakannya? Aku akan segera mengatur tempat dan membersihkan orang-orang di sana. Zhang Zhonghuo berkata dengan tergesa-gesa. Oke, kalau begitu aku akan merepotkan kakek. Pembantu rumah tangga, cepat atur Damar dan pria ini untuk pergi ke gunung belakang. Ingat, jangan abaikan semua orang yang bekerja di gunung belakang ditarik. Cepat, kata Zhang Zhonghuo buru-buru. Ya Pak, pengurus rumah tangga berlari ke depan dan membawa Damar dan Zhang Zhonghuo pergi. Melihat ini, Zhang Zhonghuo menghela napas lega. Keluarga Zhang berdiri dengan gemetar menatap Damar dan Biang Zun yang pergi dan menatap Zhang Zhonghuo lagi. Ayah, orang itu, siapa orang itu? Zhang Songhong perlahan bangkit dan bertanya dengan bibir gemetar. Apakah kamu tidak pernah mendengarnya? Orang itu adalah Tuan S. Zhang Zhonghuo berkata tanpa ekspresi. Tuan di atas S. Lalu siapa orang itu? Pembunuh. Haruskah kita memanggil polisi? Keluarga Zhang gemetar. Panggil polisi? Apakah Anda ingin keluarga yang saya dihapus sepenuhnya dari provinsi Guangliu? Zhang Zhonghuo berkata dengan dingin. Ini adalah orang luar biasa yang menutupi langit dengan satu tangan. Yang Zai, bagaimana kita bisa melihat orang seperti itu? Pria besar Yong Xiaoyang. Kakek, maksudmu? Damar. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang ini bisa tahu pemborosan seperti Damar? Kakek, apakah kamu melakukan kesalahan? Suara keheranan tidak henti-hentinya keluar dari keluarga Zhang. Tidak percaya. Apa? Kamu masih tidak percaya saat ini? Jika orang itu bukan teman Xiaoyan, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdamai satu sama lain? Zhang Zhonghuo mendengus. Semua orang tercengang, terutama seorang wanita tua sepertimu. Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir membiarkan keluarga Zhangku pergi ke neraka? Zhang Zhonghuo menunjuk langsung ke hidung Nyonya Zhang dan mengutuk. Kamu, Nyonya Zhang sedang terburu-buru dan ingin mengatakan sesuatu untuk dibantah, tetapi
tetapi kehabisan kata-kata. Dengar, segera kirim wanita tua ini ke Gunung Kingsung untuk pensiun. Kamu tidak diizinkan untuk kembali ke rumah Zhang dalam hidup ini. Zhang Zhonghuo berkata dengan marah. Kakek, ayah, tidak mungkin seperti ini. Gunung Kingsung berada di luar provinsi Guangliu. Ada beberapa orang di sana. Bagaimana Anda bisa mengirim nenek ke sana? Keluarga Zhang cemas dan berteriak. Kamu orang tua yang jahat. Kamu. Apakah kamu akan mengusirku dari keluarga Zhang? Nyonya Zhang sangat marah dan meraung lagi dan lagi. Mengirimnya ke Gunung Kingsung berarti mengusir keluarga Zhang. Hei Zhang, Zhonghuo memakan empedu, hati beruang dan macan tutul berani melakukan ini. Namun Zhang Zhonghuo mengangguk tegas. Ya, keluarga Zhang gempar. Tidak, saat itu teriakan melengking bergema ketika orang-orang melihat mereka menemukan bahwa Zhang Qiangyu lah yang bergegas keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Nyonya Zhang. Ayah, bukan seperti ini. Jangan tertipu oleh damar itu. Qiangyu, apa yang kamu ingin lakukan? Zhang Zhonghuo mengerutkan kening. Ayah, hal macam apa ini? Damar, aku masih tidak tahu. Dia mungkin mengenal pria sebesar itu. Zhang Qiangyu berkata dengan penuh semangat. Damar tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Zhang Zhonghuo berkata dengan dingin. Ayah, kamu sangat bingung. Tidakkah kamu mendengar siapa orang yang dipanggil ketika dia masuk? Itu disebut Dokter Damar. Ini membuktikan bahwa orang tersebut mencari Dokter Damar. Semua orang tahu bahwa Damar mengenal Dokter Damar. Apakah teman baik yang lain baru saja datang mencari Damar untuk menemukan dokter jenius? Zhang Qiangyu mendengus. Itu benar, kamu peti mati tua. Kamu pikir kamu menemukan pendukung. Biarkan saya memberitahu kamu, Damar limbah itu seperti kamu. Ketika kamu masih muda, tidak ada yang bisa dicapai. Keluarga Zhang saya akan ada di tangan Anda. Dan cepat atau lambat nanti akan selesai. Nyonya Zhang juga berteriak. Namun, begitu dia selesai berbicara, Zhang langsung menamparnya, terkunci. Nyonya Zhang menutup wajahnya dan menatap Zhang Zhonghuo dengan tidak percaya. Semua orang di sekitarnya tercengang. 30 tahun, Anda belum memukul saya selama lebih dari 30 tahun. Anda benar-benar memukul saya. Wanita tua Zhang meneteskan air mata dan sangat menyakitkan. Zhang Zhonghuo juga tercengang melihat telapak tangannya yang lama dia menarik panas dalam-dalam berbalik dengan tiba-tiba dan berjalan menuju gunung belakang. Dia tidak ingin berurusan dengan keluarga Zhang yang bodoh lagi. Sekarang dia hanya ingin tahu apa yang ingin dilakukan Bing Xiangjun dengan cucu menantunya. Apa yang akan terjadi di belakang gunung? Bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu aja di video berikutnya guys ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.